Pemirsa, ketemu lagi dengan channel pendidikan suyanto.id, channel yang sengaja dibangun untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Nah, dukung kami dengan klik subscribe jika sekiranya Anda semua memandang bahwa channel ini bermanfaat untuk Anda dan kolega Anda, agar channel ini bisa menjadi konten alternatif dari konten-konten yang tidak mendidik, yang berbasis pornografi dan gaya hidup yang hedonistik. Jumlahnya banyak, pengikutnya banyak, dan mereka mengklaim pemersatu bangsa. Nah, kali ini kita akan berbicara untuk belajar sepanjang hayat kita adalah kepemimpinan, kepemimpinan situasional saya kira Hmm. di perguruan tinggi. Narasumbernya siapa? Narasumbernya adalah Dr. Yuli Rahmawati. Beliau adalah dosen MIPA di Universitas Jakarta. Jakarta. Ya, harus jelas. Sebentar lagi akan profesor ini, Amin, amin. narasumber kita ini. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Yanto. Ya, apa kabar? Sudah berapa ya? Ya, 2 minggu nggak ketemu. Ya, alhamdulillah sehat. Sehat ya, Pak Yanto. Alhamdulillah. Ya, sehatnya orang tua, Yul. Jadi kadang-kadang harus berurusan dengan counterpain misalkan saja. Sehatnya orang Apalagi tua. duduk. Nah, ya kemarin kan kita sudah berbicara in general leadership di episode pertama. Apa di episode kedua ini? Ya, Situational leadership. Apa ya. tuh? Ya, jadi hari ini kita akan, saya khususnya ya, akan sharing mengenai situational leadership gitu ya. Khususnya mungkin kalau di perguruan tinggi kita sering bilang kok yang kerja itu-itu saja gitu ya. Saya izin share ya, Pak Ya, Yanto. Jadi di sini kita bisa melihat bagaimana leadership itu gitu ya. Kalau ditanya kan sebenarnya dalam kepemimpinan itu kita pilih yang mana ya. Nah, salah satu yang paling mempengaruhi adalah tergantung situasinya gitu. The best leadership gaya kepemimpinan itu benar-benar tergantung situasi gitu. Nah, kalau di teori ini kebetulan ini Dokter Juta yang memberikan ya dari Jerman ketika saya mengikuti International Dean Course gitu ya. Nah, di sini ada 4 gaya kepemimpinan ya. Bagaimana kenapa akhirnya ada 4 kuadran ini adalah terkait dengan tipe orang yang kita pimpin gitu ya. Kalau di universitas kan kita punya beberapa level, mungkin ada yang staff, ada yang dosen, ada yang di atas dia sudah skillful gitu ya, sudah sangat terampil gitu. Kemudian kita juga harus mempertimbangkan tadi willingness ya, kemauan dia untuk melakukan sesuatu. Jadi jangan heran kalau misalnya ada orang, kok dia maunya disuruh terus sih? Memang ada tipe orang seperti itu gitu. Kemudian ya, ada kita punya tugas di universitas, kita cuma hanya memberi ini loh, kita diminta ini, dia langsung jalan sendiri. Nah, kita nggak usah pusing dengan apa artinya tipe-tipe seperti itu. Nah, yang paling penting jadi leaders yaitu selain mapping, kemudian kita bisa tahu ini memberi tugas dengan cara seperti ini, tugasnya begini, ini harus seperti apa dengan orang-orang seperti ini. Nah, hmm. makanya ada kuadran ini. Jadi kalau kita ngelihatnya dari sebelah, nggak tahu nih kanan kiri ya, tapi yang dari telling S1 ya, 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 ya. telling ya. Saya kira yang bagus dari paling yang rendah itu, Yul. Ya, Paling yang rendah, ya. Jadi kalau kita lihat di sini di telling di S1 ini kita bilangnya gaya orang ini nih harus kita kasih tahu, harus kita arahkan gitu ya. Karena orang ini sebenarnya skillnya rendah. Jadi kemampuan dia melakukan sesuatu yang mungkin terkait komputer dia nggak begitu terampil gitu ya. Kemudian eh, terkait keinginan untuk menyelesaikan sesuatu atau bekerja juga rendah gitu. Nah, ini yang paling challenging. Tapi kalau tipe kepemimpinan yang senangnya mengontrol, ini paling nyaman karena pekerjaannya itu adalah hmm. ngasih tahu, ngarahkan, dia seneng gitu Ya, seperti itu. Ya, jadi apa yang harus dilakukan, bagaimana melakukannya semuanya kita arahkan. Nah, yang seperti ini biasanya kita lakukan juga untuk pekerjaan yang dalam waktu singkat ya, jangan pekerjaan lama-kelamaan bekerja sama orang yang seperti ini gitu sebenarnya. Karena
kalau kita terus-terusan mengarahkan kan atau dia terus-terusan tidak punya kemampuan berat juga gitu. Jadi kita harus bisa memilih tugas yang memang dalam waktu singkat, kemudian juga dia tugasnya yang memang yang nggak terlalu kompleks ya, karena susah tipe orang seperti ini gitu ya. Nah, karena limited skills lah gitu. Nah, tipe yang kedua itu dia tuh tipenya selling ya, coaching. Jadi di antara dia itu sebenarnya di sini enable ya, dia tuh nggak punya skill gitu. Tapi dia itu uh, masukan senang ya, tapi dia kalau kita kasih tahu gitu, dia mau belajar gitu ya. Jadi Ya, dia di antara orang-orang yang saya emang nggak punya skill gitu, tapi dia itu mau kita kasih tahu, terus mau belajar. Dia orang yang semangat gitu ya. Nah, kalau kita bilangnya di kepemimpinan followers ya. Jadi yang paling penting dalam kepemimpinan itu kita punya followers, punya pengikut, punya tipe-tipe orang seperti ini gitu. Nah, hmm, karena dia punya limited skills, dia punya apa namanya keterampilan yang terbatas. Jadi kan mau tidak mau kita lebih kepada how, bagaimana melakukannya gitu ya. Karena ya, dia sebenarnya punya motivasi, punya confidence untuk terus belajar gitu ya. Nah, itu tipe-tipe seperti itu kita mungkin ada tugas baru. Biasanya kalau di universitas tuh kita ngisi kalau masalah teknis-teknis ngisi aplikasi tapi dia mau belajar, atau kalau di pendidikan kita ada PPG, mungkin ada LMS baru dan sebagainya gitu. Atau ada model-model pembelajaran baru yang diminta, atau misalnya kalau di level dekan atau level apa korprodi gitu ya terkait dengan kebijakan-kebijakan baru. Nah, orang-orang ini mungkin tipe orang yang mau gitu ya, dia mau bekerja dengan kita tapi dia masih dengan terbatas tadi ya skillnya gitu. ya, Nah, yang enak memang sebenarnya S4 ya, tapi punya S3 apa orang-orang yang ini kita pindah ke yang biru ya, Pak Yanto ya. Nah, di sini orangnya itu dia mau apa dia partisipasi gitu ya. Dia tuh sebenarnya mampu gitu ya, partisipasi, tapi dia itu bukan followers kita gitu loh. Dia hmm, bukan orang yang willing buat ikut kita, ingin gitu untuk ikut kita. ya, 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 jadi bisa jadi ikut bukan berarti dia nggak apa namanya dia bukan fans ya, kita bukan seperti itu, tapi dia nggak confidence gitu. Dia tuh sebenarnya mampu, tapi dia kayaknya saya nggak bisa deh gitu. Nah, jadi kalau udah tipe seperti ini kita harus apa ya, harus memberi motivasi, terus kita menghargai, maksudnya kita menginvort dia supaya dia tuh punya komitmen. Jadi dia tuh tipenya nggak sadar akan kemampuannya gitu loh. Nah, itu bedanya yang satu sama yang dua. Yang satu dua emang dia nggak mampu gitu. Cuma yang satu dia emang nggak confident sama kayak yang S3 ini, tapi dia kan nggak mampu. Makanya kuadrannya tuh kayak S1 sama S3 kan satu diagonal gitu ya. hmm, Nah, makanya tipe yang paling penting dalam konteks ini kita mengebangun hubungan dengan orang yang ada di participating ini gitu ya. Nah, biasanya kalau pekerjaan-pekerjaan yang mungkin sebenarnya menantang dan sebenarnya dia bisa, tapi karena dia kita bisa lihat. Nah, ini memang kekuatannya seorang leaders ya. Leaders itu harusnya kan bisa memahami kemampuan setiap anak buah gitu ya, ya, Pak ya, Yanto ya. Nah, tapi memang kadang orang-orang ini karena dia nggak confident, dia nggak willing, dia nggak akan menunjukkan kemampuannya gitu. Nah, sensitivitas kita terhadap kemampuan seseorang itu yang sangat dibutuhkan. Makanya di grafik ini sebenarnya kita butuh kekuatan supaya dia jadi self-directed. Jadi dia otomatis bisa mau melakukan sesuatu gitu ya. Apa namanya gayanya. Nah, yang mungkin, sempurna ya Pak ya, Yanto. mungkin orang-orang yang menduduki second layer kepemimpinan itu orang-orang itu lebih baik. Misalkan Iya, kita wakil-wakil apa gitu, bisa iya, jadi wakil dari the first man di dalam kantor di perguruan tinggi itu. Saya kira iya, bagus juga itu yuk, saya kira. iya. Daripada the second man-nya itu malah juga mimpin the first man. Jadi jangan Ya, benar. wakilnya itu mendikte apa Ya, top bosnya kan
nggak efektif juga itu akhirnya. Ya, ya. Nah, itu juga saya bisa baca dari beberapa pimpinan perguruan tinggi ya. Kenapa beberapa orang dia tuh kayaknya cerdas sekali gitu ya. Cuma tidak ditempatkan di sebuah posisi ya itu salah satunya juga gitu ya, Pak Yanto. Jadi Ya. maksudnya memang kalau dari kesimpulan semua kegiatan yang saya diberikan oleh Dokter Juta ini, sebenarnya kita menjadi leaders yang nggak perlu punya oh berarti yang S4 paling terbaik gitu ya. Enggak gitu, ternyata bagaimana tipe-tipe orang ini kita yang depends, benar-benar gaya kepemimpinan itu tergantung kita tuh berinteraksi sama apa, kemudian situasinya tuh seperti apa. Jadi short term decision kayak seperti itu kan kita nggak mungkin, kalau misalnya mungkin waktunya terbatas, terus skills-nya harus tinggi, mau nggak mau orang-orang tipe S4 yang harus kita berdayakan gitu. Tapi kalau short term, tapi dia punya skills, kemudian mungkin dia nggak apa namanya dia tapi willing buat join sama kita, nah itu lebih bagus lagi sebenarnya gitu. Makanya yang keempat ini Pak Yanto, nih mungkin kita kita akan punya nih orang-orang yang seperti ini ya, yang memang sebenarnya nggak akan banyak orang tipe S4 ini, Ya. karena tipe S4 ini kita kalau dibilang santai kita hanya monitoring, kita bilang sedikit dia langsung jalan gitu ya. Nah, jadi dia punya dua-duanya high ya. Jadi dia punya hubungan yang baik sama kita gitu ya. Kemudian dia itu juga skillful ya. Jadi dia punya relationship behavior-nya itu relationship behavior sama kita. Dia dalam konteks apa? Dia itu lebih punya autonomi ya, karena Ya. dia merasa dia apa ya? Karena dia merasa performing gitu ya, kemudian dia komitmennya bisa jadi mungkin bukan dengan kita, tapi dengan universitas gitu. Misalnya dia kan ada tuh grup orang yang pokoknya kalau buat universitas dia mau melakukan sesuatu gitu dan kemudian dia skillful. Makanya wajar kalau orang-orang ini selalu jadi tim di mana-mana nih. Ya. Karena ketika diberikan tugas, kita belum jelaskan dalam konteks lebih detail, dia tuh udah jalan gitu. Nah, Ya. tadi kembali ke yang Pak Yanto sampaikan, mungkin kalau dia jadi the first, dia juga ngatur kita gitu ya. Nah, tapi ini lagi-lagi kalau Dokter Juta menyatakan memang kita nggak akan punya banyak orang seperti ini dan kita juga harus ya cerdas juga mengatur dia, khususnya untuk memaintain ongoing komitmen ya antar mereka. Ya. Nah, itu mungkin yang bisa saya share ya terkait dengan situasional leadership ya, yang bagaimana itu dipengaruhi dari memang tipe-tipe orang tersebut yang variasinya tuh pasti banyak di level universitas. Kemarin kebetulan saya yang presentasi ketika training itu tentang kasus di saya gitu. Misalnya ada orang yang dia skillnya rendah gitu, kemudian dia juga nggak punya komitmen gitu ya. Terus saya bilang kalau dikasih tugas nggak dikerjakan, kalau dikerjakan juga tidak memuaskan, akhirnya saya memutuskan memberi tugas kepada S4 gitu. Memberi Ya. tugas kepada S4 dan itu disalahkan Pak Yanto. Jadi dalam sebuah Oh. organisasi semuanya itu harus kita gerakkan gitu. Nah, Ya. jadi gimana cara menangani orang yang udah low komitmen, low skill gitu, kata Dokter Juta itu dia bilang, kamu bisa, misalnya dia diberikan tugas, kamu harus monitoring, tanya progresnya, kemudian dia harus punya coaching sampingnya, mungkin tipe yang S2, S3 dampingin gitu, karena biasanya tipe S4 tuh nggak sabaran juga sama yang Ya. tipe S1 gitu, tapi kita nggak boleh leave it everyone gitu, maksudnya kalau kita udah dalam sebuah organisasi ibaratnya circle ada orang yang terdekat kita, circle luar dan sebagainya itu harus kita maintain semuanya gitu. Karena kalau enggak akhirnya misalnya sebuah pimpinan prodi dia nggak pernah punya tugas apa-apa, yang lain dikasih tugas terus itu ada imbalance ya. Jadi orang merasa kan Ya. kita sama-sama punya posisi, kenapa dia nggak pernah dikasih tugas gitu. Nah, itu juga akan berbahaya menimbulkan konflik ke depannya. Jadi
kita tetap harus bekerja sama tipe S1 yang telling, yang harus dikasih tahu terus dan memang harus sabar-sabar gitu ya. Nah, tapi paling tidak ada 2 tipe orang yang di atas S2, S3 ini yang sebenarnya dia punya lah paling nggak salah satu, dan orang-orang di S4 ini ya memang sedikit tapi ya sangat membantu tergantung bagaimana kita manage. Ya, Itu Pak Yanto yang bisa saya share ya. ya saya kira Mudah-mudahan bermanfaat. ya saya kira ketika kita mimpin tidak harus kita misalnya berhubungan dengan orang yang S1 semuanya. Ya, Itu juga bisa kita delegasikan kepada ya second benar. layer misalnya you ya. Dan Ya, tentu saya setuju dengan pendapat Yuli bahwa memimpin itu harus memberdayakan semuanya. oh iya. Jangan sampai memimpin justru mengundang 400 orang yang abu-abu, yang Iya, selfie misalkan saja. Itu benar. saya yakin di dalamnya itu akan terjadi apa, bisik-bisik dan Ya, juga tidak sehat organisasinya. Memang gaya kepemimpinan banyak sekali. banyak sekali, benar. Banyak sekali. Ketika komunitasnya itu sudah bagus, saya transformational leadership juga bagus, Iya, dan yang paling baru itu adalah servant leadership. Ini merupakan lumayan ya, kepemimpinan yang betul-betul ya tinggal melayani saja, klik ya, klik klik sudah jalan. udah jalan. Nah, persoalannya kadang-kadang saya pengalaman ya, orang-orang yang di bawah itu awareness-nya, komitmennya itu memang rendah. Yul. Iya, Misalnya keran bocor, dibiarkan saja. iya, sebelum Tutup, disuruh. nggak dimatikan. Padahal itu kan tugas mereka. Mereka nggak tahu itu kalau tugasnya seperti itu. Nah, ini yang harus memverifikasikan. Dan untuk melengkapi situational leadership itu, leader itu harus tahu juga tipe-tipe orang menurut teori Iya, teori manajemen kan ada tipe X dan tipe Y gitu ya. iya, benar. Tipe X itu harus diperintah, diberi petunjuk teknis. Kalau tipe Y, Z, dia tahu bekerja itu seperti makan, minum, istirahat, ya dilakukan karena itu kebutuhan. Tapi Benar. kalau tipe X, kalau bisa nggak kerja tapi dibayar. Iya, benar. Dan itu saya akhirnya mulai setiap berhadapan dengan orang, oh iya dia ada di sini ya, sudah gitu ya. Kita Ya, tahu bagaimana dealing sama tipe-tipe orang ini dan memberikan tugas dengan tipe apa gitu. ya. Tapi kadang-kadang Yul, kalau saya dulu masih di circle kepemimpinan, kalau saya merintah orang kok bandel sekali diingatkan, balik lagi, diingatkan, balik lagi. Terus untuk apa? Supaya kita tidak frustrasi. Oh iya ya. Kalau dia pinter malah sudah posisinya menggantikan saya. Hibur diri ya. Iya. Kalau Ya saya pernah tuh ada dosen yang gitu, Yul kalau dia bisa, dia pasti udah jadi dosen misalnya gitu. Oh iya saya, ya gitu. ya saya dulu ya bilang ya kalau dia bisa pasti sudah jadi rektor, bukan saya rektornya. Ya, Iya benar benar ya benar. oke lah, oke Ya, lah. Dokter Yuli, dan saya kira ini sudah menginspirasi banyak orang. Saya kira memang situational leadership adalah saya kira yang paling apa, yang menurut saya kok paling tepat untuk kepemimpinan di ya, perguruan tinggi. Kalau demokratik, apakah laissez-faire, iya, style of leadership itu tidak karena variasi skill dan iya. knowledge yang dimiliki apa umat yang dipimpin itu kan bervariasi ya. Iya, memang tantangannya di perguruan tinggi kan beda ya Pak Yanto, karena Ya. orang-orang cerdas nih yang kita Ya. pimpin. Nah, tentu saja beda dengan di bisnis ya. Kalau di Iya, bisnis itu mungkin sangat homogen. Di dunia bisnis itu sekali diinstruksikan tidak iya, boleh memakai kertas lagi untuk report, itu jalan. iya, Kalau di perguruan tinggi harus pakai online ya, nggak boleh gitu. Wah itu ngetik di Excel aja nggak bisa. Coba. Kalau di bisnis-bisnis yang hebat-hebat itu, sudah main semuanya online semua kan. Jadi itu tidak bisa di perguruan tinggi dilakukan seperti itu, iya, dalam benar. sistem kerjanya. Itulah unik. Harus sedikit-sedikit. Oke, yuk. Terima Ya, kasih. ya, terima kasih Pak Yanto, terima kasih semua, mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah bermanfaat karena ini yang memberikan adalah calon guru besar dan
Amin amin amin, mudah-mudahan lolos. Mudah-mudahan dalam waktu singkat. Dan Ya, amin. terima kasih para pemirsa, ikuti terus channel suyanto.id dan sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.